Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Anita Rahayu dari tingkat 1B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita untuk memenuhi tugas dari Bunda Novianti SST MKep. Baiklah, selamat menyaksikan. Untuk memahami proses reproduksi telur, mari kita lihat organ reproduksi wanita atau alat kelamin wanita. Ini adalah uterus atau rahim, tuba falopi, ovarium atau indung telur, vagina atau mulut rahim. Mari kita memperbesar ovarium untuk melihat perkembangan telur. Kita bisa lihat ovarium di sebelah kiri. Gambar yang berwarna ungu adalah sel telur yang berkembang. Sejak dilahirkan, seluruh sel telur yang dihasilkan wanita tersimpan di dalam ovarium dalam keadaan tidak berkembang. Sebulan satu kali, perintah hormonal dari otak memerintahkan ovarium untuk memproduksi folikel, di mana folikel yang dominan akan melepaskan sel telur dewasa untuk pembuahan. Lihat folikel yang berkembang dalam ovarium ini. Pada masa ini, selaput rongga rahim menebal, persiapan pertumbuhan sel telur yang telah dibuahi untuk menjadi janin atau cabang bayi. Selain itu, ovarium menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Jika kadar estrogen telah mencapai puncaknya, maka hormon ini akan memberikan umpan balik kelenjar di otak untuk melepaskan atau menyetopkan LH. Untuk menyiapkan telur untuk pembuahan, FSH mulai membagi materi genetiknya. Ini tanda dimulainya siklus reproduksi. Dalam perjalanannya menuju uterus, ada dua hal yang dapat terjadi pada telur, dibuahi oleh sperma atau tidak. Jika terbuahi, biasanya terjadi di tuba falopi, dan dari situ telur menuju uterus dan tertanam dari dinding lapisan uterus. Jika telur telah dibuahi dalam waktu 24 jam, ia berhenti berkembang dan hancur mencapai uterus. Sebagai gantinya, uterus menggantikan menstruasi selama 4-5 hari. Siklus reproduksi. Siklus reproduksi berkisar sekitar 21-40 hari. Menghitung siklus reproduksi dapat dicatat melalui kalender. Dengan demikian, masa subur dapat diketahui. Setiap bulan, pada hari kelima siklus reproduksi, selaput rongga rahim akan menebal sebagai persiapan sebagai tumbuhnya sel ini. Pada hari ke-14, proses pelepasan ovarium atau ovulasi. Sel ini akan masuk ke saluran falopi. Dan jika saat ini ada sperma yang masuk, maka akan menjadi pembuahan. Pembuahan. Jutaan sperma akan dikeluarkan satu kali ejakulasi saat puncak. Setelah dipancarkan ke dalam mulut rahim, sel sperma akan masuk ke sel telur yang matang akan siap dibuahi. Hanya beberapa yang dapat bertahan hidup mencapai indung telur, dan hanya satu yang dapat mencapai indung telur. Kemudian mengkombinasikan materi genetiknya dengan sel telur dalam proses yang disebut pembuahan. Terima kasih.